Doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru buat kami sepanjang hari ini. Tuhan, sungguh seumur hidup kami Dikau jaga, seumur hidup kami Dikau rawat. Tidak mungkin kami tidak mengucap syukur. Tuhan, biarlah malam hari ini kami sama-sama belajar untuk terus tinggal di bawah diri-Mu, yaitu di dalam kebenaran. Dan biarlah firman-Mu kembali menguatkan kami, kembali menegarkan kami dari situasi dunia yang semakin gelap ini, kami boleh menang. Tuhan, terima kasih. Biarlah teman-teman kami yang juga belum bisa bergabung, sertailah kegiatan mereka, sertailah apapun yang mereka kerjakan, masalah apapun yang terjadi, biarlah Tuhan sebagai jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah memuji Dikau. Haleluya. Amin. Oke, kita baca dulu ya. Yohanes 12 ayat 37 sampai 13 ayat 11. Dimulai dari saya. Oke, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Amin. Oke, Elia. Oke. Elia bisa? Bentar Kak, belum buka. Oke. Oke, Azan, tidak masalah. Ya, cepat sembuh. Semoga mendengarkan firman dapat dikuatkan. Ayat 39 ya Kak? Ya. Ayat 39, karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Ayat 40, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Irfan. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat yang ke-43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Firman Yesus yang menghakimi, ayat 44, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Amin. 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 13 ayat 1, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya.
Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Oke, ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekarnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Oke. Iva. Ada Iva? Ya. Ayat 8, Kak. ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Amin. Oke, kemudian Ilvan ya. Ilan. Oke, Irfan mungkin berhalangan. Lanjut dulu saja. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Amin. Oke, Irfan sudah bisa? Sudah, Kak. Ya. 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Amin. Oke, Vero bisa ayat 11. Oke, baik, mungkin sedang ada kegiatannya. Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Puji Tuhan, ya, kita telah menyelesaikan pembacaan porsi daripada hari ini, perjanjian baru secara bersama-sama. Perjanjian lama juga seharusnya sudah dibaca sendiri ya. Jadi puji Tuhan kita memasuki kitab Yohanes ini, dan sesuai dengan apa yang tadi saya share, jadi kebenaran hari ini dan besok adalah mengenai apa? Ada yang masih ingat? Share di grup ya tadi ya. Tentang apa? Masih ingat? Iya, oke. Kalau gitu kita tampilkan saja. Ini ya, mengenai pembasuhan hayat dalam kasih untuk mempertahankan persekutuan. Oke, jadi sekarang kita tidak akan menjawab pertanyaan atau fill in the blank, namun kita akan sama-sama masuk ke dalam kebenaran ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kasih karunia setelah membaca dari pasal 12 ayat 37 ya. Jadi inti dari ayat ini adalah menyatakan kepada kita bagaimana kok bisa meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ayo, ada yang bisa nggak? Coba share kenapa sudah begitu banyak mujizat, tapi mereka tidak percaya. Ada yang mau coba? Ada Bella, ada Elia, Irfan, Vero. Sesuai yang kita baca tadi.
Halo? Ada? 40, ayat 40. Ya, betul ya. Kita baca sama-sama ya, yang bisa buka mic, mari. Ya, telah membutakan mata mereka dan mengeraskan mereka, Hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin ya. Jadi kenapa kok mereka nggak mau percaya? Sudah berkali-kali bahkan mujizat itu mereka lihat secara langsung ya oleh Tuhan itu sendiri di ayat atau pasal-pasal sebelumnya. Tapi karena alasannya, ya telah membutakan mata mereka. Ini yang menyedihkan, ya. Padahal Yesus ada di sana. Mau nggak mau, ya kita menyadari perkara ini, ya kan? Kadang kita juga dibutakan oleh perkara-perkara dunia. Ya begitu banyak hal kita kejar ya. Mungkin mau mendapat nilai bagus, ya, mau mendapat hal-hal yang baik, tapi kita melupakan terkadang. Ya saya juga dulu demikian. Memiliki pola pikir kalau saya bagus, saya berhasil, ya saya sukses. Tapi ternyata itu adalah ketidakpercayaan dan kebutaan saya karena agama. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita harus sadar bahwa biar bagaimanapun, kita lihat di sini, hal ini dikatakan oleh Yesaya ayat 41 ya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi Yesaya sendiri yang sudah melihat, ya, dia berkata demikian, Tuhan itu akan membutakan mata orang-orang yang hanya mengejar kepentingan agama atau nilai-nilai baik saja, tapi tidak mengejar Kristus. Nah, jadi setiap kita sama sebenarnya, hanya beda usia saja. Kita perlu menyadari bagaimana Tuhan sebenarnya ingin menyelamatkan kita dari kondisi ini. Ya kan? Gimana caranya? Yaitu kita harus menanggalkan, sekali lagi, menanggalkan saya. Saya harus menanggalkan Reinhard nih. Reinhard ini harus ditanggalkan. Nggak bisa lagi ada. Ya karena apa? Di ayat 42 dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Nah, banyak orang juga demikian. Ya sudah sadar bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, dan percaya, tapi karena takut dikucilkan, ya nggak mau tuh mengakui. Wah, ini juga menjadi satu sorotan ya. Ayat 43, sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Oke, sekarang kita lihat nih, kehormatan manusia di sini apa sih? Yaitu kemuliaan. Ya, banyak orang atau beberapa orang, ya kita nggak tahu siapa saja, tapi saya juga sering bertemu dengan orang yang seperti ini, lebih suka untuk dirinya sendiri yang dilihat, atau dirinya sendiri yang dikenal dibanding dengan Tuhannya. Sekarang kita lihat bagaimana di ayat 44 ini, ya dikatakan, lalu Yesus berseru, siapa saja yang percaya kepadaku, ya bukan percaya kepada aku, tapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, disinilah benar-benar ternyata perkara Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan nanti ketika Dia disalibkan, ya Dia mati bangkit menjadi Roh yang menghidupkan. Ya, jadi siapa saja yang melihat aku? Siapa di sini yang sudah pernah melihat Yesus? Ada di sini yang sudah pernah melihat Yesus? Ada enggak? Kalau ada ya ada, enggak ada gitu loh. Nggak ada, Bang. Loh, tapi Kak Iva bilang ada. Jadi gimana? Lihat di mana Kak Iva? Lihat Kristus. Gimana tuh ceritanya? Coba jelasin. Coba gimana? Amin. Jadi di sini kan kemuliaan itu kan adalah Kristus dinyatakan atau Allah ternyatakan. Nah, bagaimana di sini Allah dapat ternyatakan, itu yang porsi pembacaan kita yang kemarin melalui Tuhan Yesus itu Dia mati ya, seperti
dikatakan di ayat 25 yang kemarin, porsi kemarin kita baca, jatuh seperti sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kemudian dia menghasilkan banyak buah. Di situ adalah bagaimana ini Allah dimuliakan. Karena di ayat 23 bilang, kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagaimana anak manusia ini dimuliakan? Yaitu jawabannya di ayat 24. Melalui apa? Yaitu melalui dia, ini adalah ilustrasi ya, gitu, yang ada apa namanya lambang gitu. Dan yang faktanya adalah Tuhan Yesus itu mati, dan mati di kayu salib, dia bangkit jadi roh itu. Disitulah dimana dia dimuliakan. Kita bisa melihat dia gitu. Kita melihat Kristus. Hari ini di dalam setiap orang yang percaya ada roh Allah. Artinya ketika kita ada roh Allah di dalam orang yang percaya, maka kita pun dapat melihat ekspresi atau bagaimana Allah ini dinyatakan lewat apa? Lewat tindakannya, lewat senyumnya mungkin, lewat perkataannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada ekspresi Allah, ada Allah yang ternyatakan. Itu sih kenapa sampai saya berkata bahwa lihat Bella, lihat Kristus. Lihat Otsa, lihat Kristus. Lihat Elia, ya lihat Elia Dania, lihat Kristus. Lihat Vero, lihat Kristus. Ya semua di sini lihat Kristus. Amin. Amin. Jadi sebenarnya ya Kristus itu dalam kita ya teman-teman. Jadi sekali lagi bukannya nggak pernah lihat. Sekarang saya kasih unjuk ya satu ayat di mana yang betul-betul menyatakan bahwa kita pernah melihat Kristus. Kejadian ya, pasal 1 ayat 26 ya. Nah, di sini dibilang apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita mencarikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So, kalian atau kita atau saya dan Anda adalah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, ya itulah mengapa kita adalah orang-orang yang seharusnya bersyukur dan bersukacita setiap hari. Karena bukan hanya kita mirip atau bahkan seturut dengan gambar dan rupa Allah, tapi kita juga berkuasa atas semua. Ya, jadi harusnya bukan semua yang berkuasa atas kita. Karena ini kan kelihatannya banyak yang berkuasa atas kita ya, pekerjaan berkuasa atas kita, ya lalu juga ya hobi kita berkuasa atas kita. But say no to that, ya berbicara tidak kepada itu, karena itu semua salah. Kita semua adalah orang-orang yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Asal kita memiliki Kristus di dalamnya, dan kita percaya bahwa kita semua sudah memiliki Kristus dalam kita ya. Kita kembali lagi ke pembahasan kita. Bagaimana di ayat sini dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya padaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi Anda dan saya, kalau kita sudah percaya, we live in the light. Kita sedang tinggal dalam terang. Ya, bagaimanapun kondisi kita, meskipun banyak dosa, tapi Tuhan kalau kita datang kepadanya, kita mengaku, kita bertobat, we get the light. Kita dapat terang itu. Tapi apa yang dikatakan di sini? Poinnya adalah, sebagaimanapun situasi dan kondisi kita, ya, ayat 50, aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. So, eternal life, ya, hidup yang kekal. Kita sampaikan, kita beritakan kemanapun, dimanapun, dan kepada siapapun. So, we live in the eternal life, hayat yang kekal, hidup. Ya, jadi Tuhan itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tapi oleh Bapa. Saya juga di sini tidak berani mengeklaim bahwa ini semua adalah pembicaraan saya. Jadi oleh karena kasih karunia dan rahmat Tuhan, saya berbicara. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membawa saya bisa berbicara hari ini ya. Jadi teman-teman sekalian, kita semua bisa berbicara. Nanti mungkin ya ke depan ada yang gantikan saya, ya kan? Ada yang gantikan Yohanes, ada yang gantikan Taifa. Kita semua boleh berbicara. Oke, kemudian sedikit lagi ya. Nanti selain dapat teman-teman boleh tambahkan. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu betul-betul memiliki satu insani yang merendah. Ya. Jadi
Di ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang ada di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ada amin di sini? Iya. Amin. Yang amin cuma satu. Yang lain nggak setuju ini kayaknya nih. Ya, amin, amin, thank you ya. Jadi bukan terima kasih kepada saya, tapi kepada Tuhan. Dia mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Meskipun kelihatannya Tuhan saya lemah, Tuhan saya nggak ada kekuatan ini, begitu banyak tugas, begitu banyak dosa, dan tantangan yang saya hadapi, bahkan cobaan. Orang tua saya begini, teman saya begini, tugas saya begini. Tapi Dia mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Lalu, tapi karena banyaknya situasi dan ya tantangan cobaan, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Sekarang pertanyaan, siapa yang di sini mau dibisikin rencana jahat seperti Yudas? Harusnya enggak ya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kita mengkhianati dia kondisi apapun. Sekarang saya kalau bertanya, mengasihi Tuhan atau mengasihi ya hobi kita? Mengasihi Tuhan atau mengasihi pasangan kita? Nah, pasti pilihan yang sulit, bukan? Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh merenungkan dalam diri masing-masingnya. Choose, ya, kita memilih mana. Kemudian bagaimana Tuhan juga betul-betul adalah insani. Dia manusia, namun juga dia juga Allah yang sangat nyata, ya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan Yesus bangun, ya, lalu menanggalkan jubahnya, ya, mengambil selai kain dan mengikatkannya pada pinggangnya. Menanggalkan jubahnya di sini apa berarti? Menanggalkan, ya, saya kemuliaan kita, ya, keagungan kita di sini kita tinggalkan. Ini artinya Yesus betul-betul tidak lagi menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah adalah suatu hal yang harus dipertahankan. Tapi dia menanggalkan berarti dia benar-benar mau beritahu bahwa, hei muridku, aku di sini benar-benar setara dengan kamu. Ya, aku bukanlah, ya, kalau kita tanda kutip, pastor yang kamu harus ya sembah puji gitu saja, tapi we are one, kita satu. Aku membasuh kakimu, aku menyeka, ya. Dengan apa dia seka? Dengan kain yang terikat pada pinggangnya. So, Jesus love you always. Jesus love you forever and ever. Amen. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya memang bukan hal yang mudah, namun kita harus sadar dan betul-betul mengetahui bahwa sebenarnya setiap lika-liku kehidupan kita Tuhan tahu. Ya. Jadi katakan ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi hari ini mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan tuh ngapain sih sebenarnya? Kok saya hari ini masih begini-gini aja? Saya nggak dapat kemuliaan, saya juga dapat malu malah dan sebagainya misal. Tapi kita akan mengerti kalau ketika the Lord coming second, ya, Tuhan datang kedua kali, dia akan menyatakan kemuliaannya melalui kita juga dimuliakan, ya kita baru mengerti, oh jadi seperti ini. Nah sekarang teman-teman, ya kita jalankan hidup kita benar-benar menyatukan pikiran, ya, hati kita, roh kita bersama dengan Tuhan, ya. Maka tiap saat, tiap hari pasti banyak perkara yang Tuhan bisa tampakkan kepada kita. Oke, saya sampai di sini. Masih ada beberapa menit. Teman-teman mungkin ada mau tanya atau mau share, boleh, ya. Yohanes, Bella, Elia, Eva, Vero ataupun Oza. Amin. Oza sakit, ya. Oke, bagaimana? Belum? Atau yang saya tanya balik kan begitu, ya? Oke, kenapa Petrus malah berkata, Tuhan jangan basuh kakiku saja, tapi juga basuh tangan, juga kepalaku. Nah itu ayat 9. Kenapa tuh?
Animan ke answer. Apapun itu. Kita sama-sama belajar. Oke, mungkin saya jawab, nanti ada Kaifa atau Kayanas yang tambahkannya. Jadi teman-teman, sebenarnya Tuhan itu dia menyatakan kepada Petrus bahwa sudah dikatakan di ayat yang ke-10 ya. Ada Yesus kepada siapa saja yang telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Maka dalam kehidupan sehari-hari, mandi di sini artinya apa? Ya, dibersihkan oleh firman Tuhan. Nah, maka tiap hari kita perlu apa? Membasuh diri kita, ya, membasuh kaki kita. Kita bersentuhan dengan bumi, bukan? Kita bersentuhan dengan dunia tiap hari, bukan? Maka kita perlu membasuh diri kita, kaki kita, supaya juga ada ya perkara-perkara kotor ya yang bukan Allah itu bisa tersingkirkan. Jangan ditumpuk. Wah, nanti aja deh aku dosanya minggu depan. Tidak. Tapi betul-betul kita merasa bahwa Tuhan, jika sudah merendah sedemikian, masakan aku tidak mau merendah pada Tuhan, ya. Jadi moga malam hari ini, ya, setiap apa yang ada di pikiran kita, mungkin kita ya bingung, ya galau, gundah dan sebagainya, tinggalkan dulu. Ya, malam ini kita khusus ya, nanti malam sebelum tidur berdoa, ya, akui semua di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang telah kita lakukan, mungkin gagal dan sebagainya. Ya, we confess ya, mengaku di hadapan Tuhan ya bahwa Tuhan, aku masih seperti Judas. Tuhan, aku masih seperti Petrus. Aku perlu dirimu. Amin ya. Jadi puji Tuhan, itu saja tambahan dari saya. Kalau tidak ada, kita tutup malam ini. Apakah ada dari yang lain? Belum? Sekalian besok aja. Oke, besok ya. Jadi sudah ya, kita sudahi malam ini. Puji Tuhan ya, kita minta tolong kepada siapa yang bisa berdoa, Bella atau Elia? Saya bisa, Kak. Ya, silakan. Mimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa dari sepanjang hari, dari sepanjang pagi hingga malam hari ini Tuhan, Kau masih berkenan menjaga kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sedikit sharing dari firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Kak Renat Tuhan. Biarlah sharing firman-Mu Tuhan yang menjadi makan rohani kami setiap harinya Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami telah selesai makan sedikit firman-Mu Tuhan. Jikalau di antara kami ada yang melanjutkan aktivitasnya Bapa, Kau jagai Bapa, Kau sertai Bapa, Kau lancarkan setiap aktivitasnya Tuhan. Dan jikalau di antara kami ada yang ingin tidur Bapa, Kau jagai, lindungi kami Tuhan, agar besok pagi kami bangun dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Oke, amin. Puji Tuhan, kita juga nanti sebelum